Macron menyatakan sikapnya untuk mengakui Palestina sebagai negara. Melalui unggahan di media sosial yang kita akan membahasnya pemirsa lebih dalam, sudah ada Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional MUI, Bunyan Sabtomo, kemudian juga pengamat hubungan internasional UI, sudah ada Mas Agung Nurwijoyo, serta relawan Maimuna Center Indonesia, Mas Fikri Rafiul Haq. Mas Fikri dan juga Bapak-Bapak sekalian, Mas Agung dan juga Pak Bunyan, selamat malam. Selamat malam Mbak Nisa. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sekalian sebelumnya sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Mungkin saya ingin ke Mas Fikri terlebih dahulu begitu ya untuk bisa menyampaikan gambaran terkini dan juga kondisi terkini di Gaza begitu, karena mengingat beberapa pekan terakhir krisis kemanusiaan di Gaza ini sangat memburuk begitu. Seperti apa Mas Fikri kondisinya di sana, mungkin dari sektor medis maupun dari sisi kemanusiaan di sana seperti apa Mas Fikri? Ya, baik, memang berita yang terbaru adalah saat ini baru kemarin memang Israel melakukan jeda taktis atau jeda untuk bantuan kemanusiaan untuk masuk ke jalur Gaza. Namun sekali lagi perlu diingat bahwa jalur Gaza ini memiliki 2,3 juta penduduk yang ada di jalur Gaza dan mereka dihimpit, artinya mereka hanya ditempatkan di daerah yang sangat-sangat sempit. Luas jalur Gaza hanya 360 km persegi, dan kita tahu bahwa masyarakat yang ada di Gaza Utara, masyarakat yang ada di Gaza Selatan diperintahkan untuk melakukan evakuasi ke kota Deir Balah ataupun di jalur Gaza bagian tengah. Artinya 2,3 juta ini hanya tinggal di satu daerah saja. Mereka dipaksa seperti itu, dan juga perlu ketahui bahwa PBB sendiri mengatakan bahwa bantuan ini memerlukan 600 truk setiap harinya untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza. Stop dulu mobilnya. Mobilnya. Baik. Sepertinya Mas Fikri juga tengah ada kendala begitu ya, karena memang sedang di perjalanan. Kami masih akan memperbaruinya Mas Fikri. Oke, sekarang sudah bisa stabil ya Mas Fikri ya? Ya. Oke, baik. Ya, Mas Fikri, tapi kalau dari jeda taktis yang sudah dilakukan begitu oleh Israel saat ini, karena memang ada tekanan internasional begitu dari masyarakat internasional, sehingga memang blokade kemudian dibuka dan juga bantuan-bantuan kini sudah mulai bisa disalurkan begitu kepada masyarakat warga Gaza. Nah, apakah kemudian dari bantuan tersebut ini memang mencukupi untuk kemudian dengan adanya jalur yang dibuka, atau memang hanya sedikit saja begitu corong yang dibuka dari blokade tersebut Mas Fikri? Ya, ada ribuan truk, bahkan lebih dari 10.000 truk bantuan kemanusiaan yang ada di kota Rafah di Mesir itu masih tertahan, sehingga jeda kemanusiaan ini sebenarnya hanya bisa dibilang sekian persen saja untuk menjanggupi tingkat kelaparan yang sangat luar biasa yang ada di jalur Gaza. Kita tahu bahwa saat ini dari informasi yang kami dapatkan ada 147 orang meninggal akibat kelaparan dan 88 orang adalah anak-anak, dan juga saat ini kelangkaan untuk susu formula untuk anak-anak bayi yang ada di sana. Bahkan kami mendapatkan informasi ada seorang bayi bernama Fadil Al-Najjar yang ada di kota Khan Yunis, jalur Gaza bagian selatan. Dia umur 3 bulan, balita itu meninggal akibat kelaparan. Fotonya sangat mengenaskan sekali. Perutnya membiru, tulangnya terlihat. Artinya kelaparan yang sangat ekstrim saat ini sedang berlangsung di jalur Gaza. Dan ini membutuhkan bantuan yang harus lebih banyak lagi dibandingkan yang saat ini dilakukan oleh pihak militer Zionis Israel, yaitu mereka melakukan jeda taktis ini. Iya, tentu kabar tersebut sangat menyayat sisi kemanusiaan siapapun, Mas Fikri. Lantas Mas Fikri, kalau saat ini karena sebegitu banyaknya begitu warga Gaza yang kemudian bertumpuk mereka di satu tempat untuk kemudian bisa mendapatkan bantuan-bantuan tersebut ketika dibuka, apakah kemudian di sana juga tidak terjadi permasalahan baru begitu ketika mereka, apakah terjadi keributan-keributan kecil juga di antara masyarakat Gaza untuk bisa mendapatkan makanan, Mas Fikri? Seperti apa kondisinya? Ya, kita tahu bahwa Amerika dan juga Israel membuka jalur bantuan GHF ya. Jadi sebuah tempat
tempat untuk menyalurkan bantuan-bantuan terhadap pengungsi-pengungsi atau masyarakat jalur Gaza yang ada di sana. Namun yang kita dapatkan informasinya bahwa per hari ini saja Israel membunuh 92 orang masyarakat Gaza. Dari 92 orang itu adalah 41 di antaranya adalah para pencari bantuan. Ya. Dan ini sangat disayangkan sekali di mana mereka membuka jalur bantuan, namun di sisi lain mereka membunuh para masyarakat Gaza yang sedang mengambil bantuan. Artinya mereka juga memberikan bantuan, namun juga mereka membunuh. Artinya ini sangat-sangat tidak efektif ya yang mereka lakukan untuk membantu masyarakat yang ada jalur Gaza. Ya. Dan ini kesulitan-kesulitan mereka saat mendapatkan bantuan tersebut. Ya, mirisnya adalah kita bisa melihat apakah kemudian bantuan tersebut dibuka untuk kemudian mengumpulkan dan dijadikan umpan begitu untuk kemudian warga Gaza berkumpul di sana dan dilakukan sebuah penyerangan oleh Israel. Nah, saya kalau begitu ingin ke Mas Agung. Mas Agung, kalau melihat dari beberapa pekan terakhir begitu ya, krisis kemanusiaan di Gaza yang sangat memburuk begitu ya, membangkitkan juga reaksi keras dari masyarakat internasional. Mas Agung, khususnya pimpinan dunia, khususnya dari Eropa begitu. Tanggapan Anda seperti apa? Bagaimana Emmanuel Macron yang juga akan kemudian menyatakan bahwa Palestina sebagai negara nanti pada forum PBB tersebut, Mas Agung, tanggapannya? Ya, tentu ini menjadi satu bentuk global realignment ya, ada perhatian masyarakat global dalam setidaknya 2 tahun terakhir dalam peristiwa Gaza. Gaza dan Palestina menjadi satu isu sentral bagi perhatian masyarakat dunia. Dan dalam hal ini ketika melihat pernyataan Emmanuel Macron yang kemudian kita sama-sama dengar, tentu ini bukan pertama kali sebenarnya Macron menyatakan hal tersebut ya. Beberapa waktu yang lalu juga pernah menyatakan hal yang sama, tapi kemudian akhirnya menunda. Dan sekarang pun baru akan menyatakannya nanti di bulan September. Pertanyaannya kenapa harus menunggu sampai September? Memang ada momentum terkait dengan PBB, tapi memang dalam hal ini tentu menjadi perhatian masyarakat perihal masalah pengakuan terhadap Palestina itu satu hal, tapi di hal yang lain tentu menjadi hal yang sifatnya kebutuhan yang sangat mendesak dan harus segera dilakukan adalah berakhirnya kekerasan yang terjadi di Gaza pada kesempatan saat ini, karena krisis kemanusiaan, bencana kemanusiaan terjadi ini kan tidak hanya bicara tentang masalah kelaparan, starvation, tapi juga terbatasnya akses kesehatan, listrik, air, bahan bakar, dan segala macam. Artinya memang secara terstruktur ada kekerasan genosida bahkan mengarah kepada ethnic cleansing yang dilakukan oleh Israel seperti itu. Nah, tentu akhirnya memang dalam hal ini tekanan dunia internasional menjadi satu hal yang wajib untuk kemudian dilakukan. Ya, posisi Uni Eropa dalam hal ini ketika memang untuk kemudian memberikan tekanan terhadap Israel, saya rasa belum cukup menjadi satu bentuk tekanan yang, karena pernyataannya hanya sebagai bentuk pernyataan, bukan dalam bentuk tindakan. Lain halnya kalau sudah dalam bentuk tindakan, artinya sekarang Israel butuh ditekan lebih keras lagi, karena tadi sudah dijelaskan oleh Mas Fitri juga, sebenarnya akhirnya kita lihat jeda taktis dalam tatanan teknis tidak memberikan pengaruh yang sifatnya signifikan sebenarnya atas bencana kemanusiaan yang terjadi di Gaza itu sendiri. Artinya memang dunia internasional peranannya harus tidak boleh diam, harus menekan secara lebih masif ya. Dan ternyata kita melihat Uni Eropa sebenarnya punya ruang-ruang juga sebenarnya untuk kemudian memberikan tekanan-tekanan secara lebih besar terhadap apa yang dilakukan oleh Israel. Terlebih juga kita melihat bahwa ketika bicara masalah Uni Eropa, mereka punya kekuatan namanya normative power. Ya. Yang kedua, mungkin selama ini saya akhirnya melihat bahwa Uni Eropa juga melihat bahwa keberadaan perang yang sifatnya jangka panjang itu tidak memberikan keuntungan secara signifikan terhadap Eropa. Ya, karena kecenderungannya Israel perang tidak hanya terkait dengan Gaza, tapi juga kecenderungannya adalah perang yang sifatnya multifront. Artinya kalau perang terhadap Houthi, perang terhadap Iran, bahkan di Suriah, yang artinya sebenarnya itu mengganggu juga secara perekonomian di Uni Eropa. Jadi secara ada hal-hal tersebut akhirnya membuat negara-negara pun akhirnya bertindak secara lebih berani. Oke, kalau Mas Agung, pernyataan terkait dengan pengakuan Palestina begitu ya oleh Emmanuel Macron Perancis ini masih sebatas pernyataan saja. Lantas kalau dari Pak Bunyan seperti apa Pak Bunyan melihat langkah yang akan dilakukan begitu ya oleh Perancis, oleh Presiden Emmanuel Macron begitu ya mengakui Palestina sebagai negara di tengah eskalasi yang saat ini tengah meningkat begitu krisis kemanusiaan. Tanggapannya seperti apa Pak Bunyan?
Pak Bojan, kami masih belum bisa menangkap suaranya. Mungkin boleh di-unmute terlebih dahulu. Halo, bisa mendengar? Baik, sudah jelas. Ya, melihat apa yang terjadi di Gaza selama hampir 2 tahun ini, kita melihat terjadi genosida, dan ini merupakan bencana kemanusiaan yang terbesar di abad 21 ini, di mana korbannya sudah melampaui 57.000 meninggal, dan ditambah lagi infrastruktur rumah dan bencana kelaparan yang memang disiapkan, yang didesain oleh penjajah Israel. Ini tentu saja perlu tekanan dari masyarakat internasional. Alhamdulillah European Union dalam hal ini dipimpin oleh Perancis telah menyatakan kesediaan untuk mengadakan konferensi bagi kemerdekaan Palestina, dan janji untuk mengakui kemerdekaan Palestina. Mudah-mudahan konferensi yang diadakan di New York kali ini bisa membawa kemajuan bagi yang terutama menghentikan genosida, kemudian yang kedua terus membuka bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Gaza yang sekarang terancam untuk kelaparan. Tentu saja upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat internasional ini diapresiasi oleh Majelis Ulama Indonesia, namun kita ingin melihat faktanya nanti. Kita berharap konferensi internasional berhasil dan Perancis serta negara EU benar-benar mengakui kemerdekaan Palestina. Oke. Demikian, Mbak. Masih memiliki pengharapan di balik pengakuan terhadap negara Palestina. Lantas, Mas Fikri, dampak pengakuan negara seperti yang disampaikan oleh Prancis begitu, Emmanuel Macron, terhadap semangat warga Palestina di sana begitu ya, yang Anda temui di lapangan, apakah warga Palestina juga sudah mendengar kabar tersebut, dan apakah kemudian ada perubahan yang kemudian juga memberikan semangat tertentu begitu untuk warga Palestina di sana, atau sepertinya sama saja begitu, tidak begitu berdampak begitu ya, terlebih jika memang ini hanya sebuah statement saja? Ya, kalau kita berbicara mengenai kecaman-kecaman dari pihak dunia, dari PBB, dari berbagai negara, dan juga kabar baik bahwa pengakuan negara Palestina dari Presiden Prancis tersebut dalam hal ini Emmanuel Macron, ini bisa dibilang berpengaruh, walaupun kalau yang dirasakan oleh masyarakat Gaza sendiri sangat sedikit. Dan kita tahu bahwa jeda taktis ini dilakukan oleh pihak Zionis Israel itu karena kecaman-kecaman dari belahan dunia. Maka ketika mereka terdesak oleh kecaman-kecaman tersebut, sehingga mereka melakukan jeda taktis. Walaupun seperti yang saya katakan bahwa jeda taktis ini sangat harapannya sangat sedikit sekali. Truk bantuan, pesawat bantuan itu hanya 2 dari Jordan sendiri, 1 dari Uni Emirat Arab yang melakukan penerjunan bantuan melalui udara. Sedangkan dari truk-truk bantuan itu sendiri hanya berjumlah sangat-sangat sedikit dari jumlahnya masyarakat yang ada di jalur Gaza, yaitu 2,3 juta jiwa. Ya. Masih berpengaruh begitu meskipun tidak begitu signifikan begitu ya. Nah, Mas Agung, kemudian sejauh mana artinya tekanan dari para pimpinan Eropa ini bisa berdampak nyata begitu ya di lapangan? Apakah ini hanya strategi untuk meredam kritik saja sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Fikri begitu ya, karena memang adanya kecaman-kecaman dari dunia internasional. Seberapa kemudian berpengaruh dan juga tekanan dari para pimpinan Eropa ini, Mas Agung? Problem besarnya adalah ketika bentuk dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, kecaman terhadap apa yang dilakukan oleh Israel ini adalah poin besarnya adalah dia harus terkonversi dalam satu tindakan nyata ya, Mbak. Ya, tidak sekedar sebagai bentuk statement-statement saja sebenarnya di situ. Nah, dalam beberapa hari terakhir ini kan kecaman yang kemudian diberikan oleh dunia internasional tadi sampai oleh Mas Fikri ternyata direspon oleh Israel, direspon dalam pemberian dalam bentuk jeda taktis. Poinnya adalah memang ada bentuk ancaman-ancaman yang secara lebih khusus
yang memang mengena terhadap kepentingan Israel. Sebagai contoh, misalkan Uni Eropa memberikan ancaman terhadap Israel itu punya perjanjian namanya EU-Israel Association Agreement ya tahun 2000 yang apa namanya perjanjian asosiasi EU dengan Israel, yang dimana salah satu poinnya bicara tentang perjanjian dagang, poinnya ada isu masalah hak asasi manusia yang harus dipatuhi oleh oleh Israel. Kalau kemudian itu diganggu, ada ancaman terhadap penangguhan terhadap perjanjian tersebut. Artinya perjanjian tersebut juga memberikan secara signifikan, secara bertahap juga memberikan pengaruh terhadap Israel, termasuk juga ancaman dari Uni Eropa penghentian terhadap bantuan funding ya dari satu kelompok Horizon Group gitu ya, terkait dengan bantuan penelitian. Bahkan kita juga sebenarnya mendengar gitu ya, beberapa negara pun memberikan di luar Uni Eropa juga memberikan sanksi, misalkan larangan terhadap menteri-menteri sayap kanan Israel untuk kemudian hadir. Tapi artinya poin besarnya adalah semua tindakan-tindakan, kecaman-kecaman tersebut ketika dia memiliki dampak yang sifatnya lebih kuat, lebih besar ketika dia sudah terkonversi dalam satu tindakan yang sifatnya lebih nyata ya secara kolektif. Nah, sebenarnya ruang-ruang itu juga yang kemudian kita lihat dalam pembentukan, misalkan beberapa waktu terakhir ada namanya The Hague Group ya. Bagaimana kemudian negara-negara yang dipelopori oleh negara Global South untuk mendorong ada tindakan, misalkan urusan masalah pembatasan terhadap ekspor impor senjata terhadap Israel. Artinya kebijakan-kebijakan yang memang itu sedikit banyak mengganggu secara domestik kepentingan dari Israel seperti itu. Nah, artinya hal-hal ini sebenarnya yang memang hari ini kita butuhkan untuk memberikan tekanan terhadap Israel untuk menghentikan tindakan genosidanya yang dilakukan terhadap warga Gaza Palestina. Itu, Mbak. Oke, baik. Kalau begitu saya ingin tanggapannya dari Pak Bunyan. Pak Bunyan, tapi kalau melihat langkah yang tengah dilakukan begitu ya, ataupun yang akan diupayakan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron begitu, apakah ini menurut Anda cukup tepatkah atau memang justru malah sudah terlambat sebegitu banyaknya kemudian dari para ataupun ribuan nyawa yang sudah syahid begitu ya di Gaza? MUI melihatnya apakah ini ada double standard begitu yang memang dilakukan oleh negara-negara Eropa tersebut, karena memang sebelumnya kita tahu mereka pun sulit begitu ya untuk melakukan kemudian tanggapan secara terang-terangan begitu untuk kemudian mengakui Palestina begitu, ataupun kemudian malah menyerang dari sisi Israel ataupun mengakui bahwa Israel ini sesuatu yang bersalah juga, yang kemudian untuk bertanggung jawab atas kesalahan genosida yang tengah digencarkannya di Gaza. Ya, menurut saya memang sudah terlambat sebetulnya ya. Harusnya sejak awal ya, kalau tidak double standar, bisa kita bandingkan dengan isu Ukraina dibanding dengan Palestina. Di Ukraina, Eropa begitu aktif membela Ukraina, sedangkan di Palestina, Eropa masih terus memberikan supply senjata dan amunisi kepada Israel. Jadi untuk itu kita mengharapkan Eropa benar-benar komitmen kepada kemanusiaan dan kepada standar internasional yang selama ini diyakini oleh Eropa sendiri maupun oleh Amerika. Jadi kuncinya selain Eropa atau EU, juga Israel sendiri. Kemudian kita harapkan EU dan negara Arab yang dalam konferensi internasional ini co-chairnya adalah Prancis dan Arab Saudi, nanti bisa mengerahkan masyarakat internasional untuk menekan bukan saja kepada Israel, tapi juga melakukan tekanan diplomatik kepada Amerika yang selama ini mendukung secara setia membela Israel dengan dukungan yang begitu kuat. Oleh karena itu kita harapkan apabila masyarakat internasional bisa bersama-sama menekan Amerika juga, bukan hanya menekan Israel, kita harapkan kemerdekaan Palestina bisa dicapai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kita sudah melihat hampir 2 tahun genosida kesengsaraan rakyat Palestina khususnya di Gaza, dan penjajahan yang sudah begitu lama sejak tahun 1948
ini perlu segera diselesaikan karena PBB dan masyarakat internasional selama ini harus komitmen terhadap kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia, dan juga komitmen terhadap kemanusiaan yang tercermin dalam hukum internasional dan hukum HAM internasional. Demikian, Mbak. Ya, tapi Pak Bonyamin yang kemudian ingin ditekankan adalah tidak hanya berhenti pada statement saja begitu ya, mengakui Palestina sebagai negara, tapi juga bertindak nyata begitu untuk menghentikan genosida yang tengah terjadi saat ini. Bagaimana pandangan dari MUI? Ya, jelas kita sangat mengecam. MUI telah mengeluarkan pernyataan yang mengecam genosida yang telah berlangsung begitu lama. Dan kita mengharapkan masyarakat internasional yang komitmen terhadap kemanusiaan dan hukum internasional juga bertindak, ya, khususnya PBB yang selama ini dilatihkan oleh Israel, tapi kelihatannya tidak ada kemampuan untuk melawan pelecehan oleh Israel. Jadi ini tadi saya sampaikan kuncinya selain menekan Israel, juga menekan Amerika bersama-sama. Dengan harapan apa yang dialami oleh masyarakat Palestina bisa dapat segera diakhiri. Oke, baik. Kalau begitu terakhir saya ingin ke Mas Fikri. Mas Fikri, lantas yang kemudian kita perlu tahu juga begitu ya, apa hal yang kemudian paling mendesak yang dibutuhkan oleh warga Gaza saat ini dari masyarakat internasional, dan pesan apa yang ini Anda sampaikan kepada masyarakat Indonesia begitu khususnya yang ingin membantu rakyat Palestina secara langsung, Mas Fikri? Ya, betul tadi yang disampaikan oleh Bapak Agung tadi, bahwa memang harapan masyarakat Gaza itu bukan hanya sekedar kecaman atau dorongan-dorongan dari diskusi-diskusi di sidang internasional, namun perlu juga tindakan. Dan tindakan itu sangat-sangat diperlukan sekali untuk masyarakat, karena di sana saat ini harga barang itu sudah ratusan kali lipat dari harga normalnya. Bahkan saat krisis ya, yang saat ini yang dirasakan oleh masyarakat Gaza, banyak mereka yang tidak bisa makan setiap hari. Kita bisa lihat dari tingkat kematian akibat kelaparan dan juga malnutrisi terhadap anak-anak, bahkan bayi pun meninggal akibat malnutrisi tersebut. Artinya saat ini hal yang paling mendesak bagi mereka adalah kebutuhan sehari-hari, terutama makanan, minuman, dan juga tempat tinggal, dan juga terutama juga air bersih. Itu sangat-sangat krusial, yang sangat-sangat dibutuhkan oleh mereka. Dan pesan mereka terhadap dunia ataupun masyarakat Indonesia, tetap suarakan kemerdekaan bangsa Palestina ya, sampai mereka mendapatkan kemerdekaannya, karena itulah jalan satu-satunya atau harapan mereka terhadap masyarakat yang ada di dunia ini. Oke, baik. Pahit sekali yang dialami oleh saudara kita begitu ya. Tentunya ini akan menjadi ujian bagi kita semua sejauh mana kemudian kemanusiaan masih memiliki suara begitu, termasuk sejauh mana dunia maupun kita Indonesia begitu masih bisa peduli dan juga bisa bertindak terhadap warga Palestina di Gaza. Terima kasih kalau begitu Bapak-Bapak sekalian, Mas Fikri, Mas Agung, dan juga Pak Bonyamin. Terima kasih banyak. Salam sehat selalu. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Ya, pemirsa, Presiden